Injil Lukas pasal yang kedua, Bapak Ibu, kisah ini sebenarnya sudah tidak asing bagi kita, tetapi kita akan merenungkan bersama-sama ya. Mari kita melihat di dalam Lukas 24 ya, bukan 2. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas 24 ayat yang ke-31. Kisah tentang perjalanan murid Yesus ke Emmaus ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21. Sudah ada layar ya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 saja. Mari kita membacakan secara silih berganti. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kisah ini sebenarnya sudah tidak asing tentang penampakan Tuhan Yesus kepada muridnya, khususnya mereka ketika mereka berjalan ke Emmaus. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-16 ya, yang menjadi perenungan kita, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal
Dia, ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 di sini, ada penghalang, ya, ada penghalang yang menghalangi pengenalan kita pada Tuhan. Ada penghalang, ya, yang bisa menyebabkan terhalang pengenalan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jarak pandang kita itu bisa menjadi kurang, ya, apabila ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Misalnya kalau ada kabut, ya, yang tebal, itu juga bisa menutupi akan pandangan kita. Kalau kita naik mobil, ya, kalau saya mengendarai mobil, kalau di tengah jalan itu jalannya hujannya keras, Bapak Ibu, maka pandangan saya untuk melihat ke depan juga agak terganggu, ya. Sulit untuk kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di depan seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, biasanya kita tidak berani kencang, kita hati-hati, kita waspada, kita mengurangi jarak kecepatan kita dan sebagainya seperti itu, ya. Jadi itu menjadi sesuatu penghalang, penghambat ketika pandangan kita itu bisa berkurang karena ada sesuatu yang bisa menghalangi akan mata kita. Siapa di sini yang suka melamun? Ya. Ketika kita melamun, Bapak Ibu, biasanya orang yang melamun itu pikirannya kemana-mana, ya, melayang kemana-mana. Kita tidak sadar ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin dia berbicara dan sebagainya seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang sedang terjadi pada murid-murid Yesus setelah Yesus disalibkan. Ya. Ketika Yesus meninggalkan mereka selama 3 hari, 3 hari waktu yang sangat singkat. Rasanya tidak mungkin, ya, kita tidak akan mengenal sosok yang sudah sekian lama bersama-sama dengan kita jika tidak bertemu hanya dalam selang waktu yang singkat. Kita sudah lama, ya, bergaul begitu, ya, bertemu satu dengan yang lain, ya. Rasanya kemudian dalam waktu tertentu kita ini berpisah. Tidak mungkin kita tidak akan mengenal orang yang sudah kita kenal sekian lama di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi inilah yang terjadi dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Di sana dikisahkan Bapak Ibu, ada 2 murid Yesus yang bernama Kleopas, salah satu, dan temannya, sedang berjalan menuju ke sebuah kampung. Kampung itu namanya Emmaus. Letaknya itu kira-kira 11 km dari Yerusalem. 11 km kira-kira dari mana ya? Sini mungkin ke Kerawang, ya. Ke Kerawang. Nah, Kleopas dan temannya ini sangat sibuk membicarakan dan membahas apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Ya, saya yakin pada waktu itu mereka sedang bingung, mereka sedang kalut, mereka sedang ketakutan dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat.
Kenapa? Karena pada waktu itu dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, mereka ditinggalkan sama Yesus. Yesus mati. Ya. Dia mati. Ya. Dia mati. Ya. Sehingga inilah yang terjadi dengan murid-murid. Kita tahu ada sesuatu yang diharapkan oleh murid-murid kepada Yesus. Ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Diharapkan. Yesus mati. Ya. Sehingga dia bingung, dia takut. Dia tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Beritanya simpang siur yang mereka dengar. Ya. Ada yang mengatakan mayat Yesus dicuri dan sebagainya. Ya. Mereka dalam posisi mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apakah benar jasadnya itu diculik atau Yesus bangkit seperti kesaksian dari beberapa perempuan yang sudah bertemu dengan malaikat, ya, untuk menyampaikan sebuah kabar tentang kebangkitan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang mungkin jelas bagi kedua orang ini. Mereka mungkin kehilangan sebuah pengharapan. Mungkin mereka kecewa, mungkin mereka sedih. Bahkan kemungkinan besar mereka dicekam dengan rasa takut. Semenjak itu Bapak Ibu ketika murid-murid Yesus kumpul, itu dikatakan, dituliskan, diceritakan selalu dalam keadaan tertutup, terkunci seperti itu ya. Kenapa? Ya mungkin situasinya yang memang tidak memungkinkan mereka mengalami sebuah ketakutan dengan apa yang sedang terjadi dengan gurunya, dengan tuannya. Perhatikan ayat yang 15 Bapak Ibu. Dikatakan di sana, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata Yesus muncul di dekat mereka. Bahkan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, logikanya seharusnya yang terjadi, mereka sangat kaget. Pasti dia senang, ya. Pasti dia akan menyambut Yesus dengan sangat gembira. Tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu, mereka justru tidak mengenal Yesus. Aneh ya. Mereka tidak mengenal Yesus. Siapa yang sedang berjalan bersama-sama dengan dia, dengan mereka, dia tidak kenal. Mengapa mereka tidak bisa mengenal? Alkitab menyebutkan sebuah alasannya, ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Ya. Jadi jelas dikatakan di sini Bapak Ibu, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ya. Karena itulah mereka tidak mengenal Yesus. Ayat ini tidak menjelaskan sesuatu ini apa sih? Ya. Sesuatu apa yang menghalangi itu tidak dijelaskan di dalam tidak dijelaskan dengan jelas, dengan gamblang ya. Tetapi hanya mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Karena ada yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenal Yesus.
Bapak Ibu, tentunya ada sesuatu, ada awan tebal yang menutupi pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat terang seperti itu. Ada yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka seolah-olah buta, ya, meski mata mereka berfungsi normal. Ya. Mereka belum juga sadar bahwa ketika Yesus sudah menegur mereka, menjelaskan nubuatan yang tertulis tentang dia dalam kitab nabi-nabi, Bapak Ibu, artinya Yesus sudah dalam perjalanan sudah berbicara banyak seperti itu. Tetapi dua orang ini tidak ngeh, belum paham juga, tidak mengerti juga, tidak mengenal siapa sedang berbicara bersama-sama dengan mereka seperti itu. Dikatakan baru ketika mereka tiba di kampung, ya, Yesus kemudian mengambil roti, dikatakan di situ, memecah-mecahkan sambil mengucap syukur, memberkatinya. Mereka baru sadar bahwa orang yang berjalan bersama mereka sejak tadi itu ternyata Yesus. Baru sadar kalau yang ngobrol sepanjang perjalanan adalah Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa mereka tidak bisa mengenali Yesus? Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenali Yesus? Bapak Ibu, waktu yang saya pikir cukup lama lah, 11 km panjangnya. Mereka juga tidak sadar-sadar, tidak ngeh, ya, apa yang sedang diperbincangkan. Sepertinya siapa sih kok orang ini kok tahu begitu kan? Bahkan dua orang bertanya, sepertinya kamu ini siapa? Sepertinya kamu orang asing seperti itu. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata, ya, keraguan, kebingungan, kekecewaan, kesedihan, ketakutan, ya, itu menjadi penghalang, ya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Orang yang ragu, orang yang bingung, orang yang selalu dalam kecewaan, orang yang dalam kesedihan, orang yang dalam ketakutan, itu menjadi sebuah penghalang untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau bingung, kalau engkau panik, tidak hanya engkau yang panik, tapi orang-orang di sekitarmu juga akan panik. Kemarin siapa, ada nggak Mama Daniel gitu kan, ada ponakannya saudaranya, Panu nggak ada gitu kan, bawa HP nggak, bawa, kotanya ada nggak, ada gitu kan, kecil atau gede, udah gede Pak, gitu kan. Pak Pendeta juga bingung gitu kan, aduh kemana ini gitu kan, sampai Neta saya bilang, Net bawa motor, coba bantu cari ini si Andri. Andri kemana Andri ini? Bantu Andri cari kemana bujang kita ini, gitu kan. Padahal itu panik, tapi malam-malam aku tunggu nggak ada berita, ya kan. Apakah anaknya pulang? Aku berkesimpulan, oh berarti kalau nggak ada panggilan Pak Pendeta aman dah, gitu kan. Bapak Ibu, seringkali kebingungan kita, kepanikan kita tidak hanya membuat diri kita saja, jangan loh Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar itu kita juga akan membuat panik, tidak nyaman, berpikir-pikir gitu kan. Dia sudah hahaha, Pak Pendeta masih mikir, bener udah pulang belum begitu kira-kira. Ya, Bapak Ibu, itu yang menjadi sebuah penghalang gitu ya. Ketakutan kita, kebimbangan kita tidak mempercayai
Ya. Begitu, ini contoh yang kira-kira menjadi ilustrasi yang bagus gitu ya. Kita tidak percaya. Sampai saya minta maaf ngomong sama mereka. Memangnya dia ini sebenarnya anaknya sudah apa ya? Saya bilang waras atau tidak waras? Saya bilang begitu kan. Kalau anak itu agak sedikit berbeda, Bapak Ibu, ini yang kita takutkan. Itu maksud saya gitu kan. Takutnya nggak pulang. Ini anak-anak yang sedikit idiot lah katakanlah ngomongin begitu kan. Enggak, Pak. Saya bilang, aku yakin nggak mungkin lah. Ya kan? Ternyata puji Tuhan, pulang. Kemarin saya pergi bawa mobil, saya lihat anak itu ada di depan rumah. Dalam hati puji Tuhan. Bapak Ibu, keraguan kita, kebimbangan ketika itu semua menjadi penghalang kita untuk kita tidak bisa mengenal tuh ragu. Ya. Kita tidak yakin. Ya. Makna kemarin cerita pergi sama timnya gak tahu kemana, dari gitu kan. Apakah sampai atau tidak ada sebagai nyanyilah di mobil begitu satu dengan yang lain, ya kan? Sudah kelihatan aslinya, nampak aslinya benar gitu kan. Bapak Ibu, saya seringkali dalam perjalanan saya kalau saya pergi kemana-mana, kadang-kadang Tuhan itu membawa kepada sesuatu yang tidak seperti apa yang kita mau. Dan penghiburan saya selalu berkata, Bapak Ibu, dengan tema Natal itu, dengan jalan yang lain, ya kan? Ketika saya sudah mulai sepertinya nyasar, saya ingat itu ya. Aku dibawa Tuhan ke jalan yang lain. Kemarin waktu ngantar ibu dari Blora mau ke Jombang, Bapak Ibu, tidak biasa saya biasanya lewat Cepu ya, lewat itu ya. Tetapi itu lewat hutan-hutan yang sepanjang itu dan sebagainya, ngeri Bapak Ibu. Malam-malam 9:30, Bapak bayangkan itu kita jalan-jalan sepertinya kita sendirian di situ di tengah hutan, ya Bapak Ibu. Sepanjang itu kok lama banget begitu. Ada kebimbangan, ada ketakutan. Walaupun sering kita pada, kamu Allahku Immanuel, begitu kan. Allah menyertaimu. Tapi kita selalu kebimbangan kita, keraguan kita, ketakutan kita menghilangkan sebuah kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan itu bisa terhalang karena sesuatu yang terjadi seperti itu. Pulang dari Jombang, jemput ibu keluar lagi, ternyata jalannya bagus, tempatnya ramai. Sampai malam-malam Bapak Ibu 9:30 itu ada 2 orang itu naik sepeda atau begitu kan, ya. Sepeda motor ya. Yang depan laki, yang perempuan belakang. Anehnya Bapak Ibu kerudungnya itu sampai ke bawah. Gitu kan. Panjang begitu kan. Saya bilang ini hantu atau apa begitu kan. Ini kita di mobil Bapak Ibu, mereka beli makanan cilok begitu kan. Sepanjang perjalanan itu takut tidak makan, diem ceceng wae. Saya ngejar seperti dikejar sama setan, kira hantu begitu mobil itu. Bapak Ibu, itu sebuah gambaran yang konkret dalam kehidupan setiap kita gitu ya. Wajar kalau kemudian kedua orang ini tidak sadar, tidak tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu Yesus. Ya. Sampai coba perhatikan, kakinya menginjak ke ini enggak? Ada enggak begitu kan? Ya malam-malam Bapak jam 10-an itu di tengah hutan yang sepi begitu ada orang yang goncengan, kemudian ininya sampai sepertinya ke aspal begitu kan, ngeri kita. Bapak, ada banyak kesombongan, ada banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk kita ini mengenal Tuhan. Bisa kesombongan kita, bisa keangkuhan kita, bisa keserakan kita, bisa iri hati kita, ya, rasa nyaman kita, ya, kedekatan kita dengan orang-orang yang hebat, ya. Mungkin kekayaan kita, kehormatan kita, jabatan kita, ya, atau mungkin kita punya orang-orang yang bisa kita andalkan seperti itu. Semua itu membuat mereka tidak mengenal Yesus, meski Yesus berada tepat bersama-sama mereka. Yang ada panik. Tuhannya
Tuhannya di mana? Tuhannya di mana? Ya kan itu begitu kan? Boro-boro sepanjang perjalanan menyebut Yesus, 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 Yesus gitu kan. Hati-hati Bapak, beri kasih Tuhan ya. Di dalam kisah tadi Bapak Ibu, ketika Yesus duduk ya, makan dengan mereka, memecah-mecahkan roti dikatakan ayat 30, mereka pun tersadar bahwa orang yang tidak mereka kenal itu ternyata Yesus. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dia baru sadar. Walaupun dalam perbincangan di perjalanan mereka sangat berkorban-korban gitu kan. Hatinya, semangatnya seperti itu. Tapi sayangnya mereka tidak mengenali Yesus sampai tiba di kampung. Ayat kedua, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pula dengan kita Bapak Ibu. Ya. Berbagai permasalahan hidup kita, ya, beban, tekanan, atau pergumulan yang kita alami, itu bisa membuat kita tidak mendengar, atau kita tidak mengenal Tuhan lagi. Karena sebuah beban, sebuah tekanan, sebuah pergumulan yang kita alami. Seringkali kita tidak mendengar Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan lagi. Kita lupakan Tuhan. Mulai meragukan keberadaannya, eksistensinya di tengah-tengah kita. Atau mungkin kita mengira bahwa Tuhan tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Kita melupakan dan membiarkan kita di tengah-tengah sebuah tekanan. Bapak Ibu, perjalanan kita dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu penuh dengan liku-liku, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak percaya, ya, bahwa Tuhan sebenarnya telah sudah menyediakan segala yang baik. Kita seringkali meragukan Tuhan, ya, menganggapnya Tuhan hanya memberi janji. Hanya janji-janji saja seperti itu. Tidak ada sesuatu yang sepertinya ditepati sama Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, Tuhan tidak pernah salah, ya. Tuhan tidak pernah lupa. Apapun bebanmu, apapun persoalanmu, apapun yang kau gumulkan di tengah-tengah kehidupanmu, kalau terjadi sesuatu yang tidak seperti kita mau, Bapak Ibu, jangan pernah kita ini menyalahkan Tuhan. Tetapi yang salah, yang sering kita lakukan, justru kita ini lebih fokus terhadap beban penderitaan yang kita alami. Sepertinya itu terlalu besar, ya, sehingga menutupi pandangan kita, sehingga kita tidak mengenal lagi Tuhan, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali kita
kita ini fokusnya hanya kepada sebuah permasalahan, kepada beban berat ya yang sedang menimpa kepada kita. Akibatnya apa dikatakan di sini? Ada dalam pandangan mereka ada sesuatu yang menghalangi akan mata mereka. Kenapa? Bisa jadi dalam kehidupan kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mempercaya Tuhan. Kenapa? Fokus kita hanya kepada permasalahan. Yosua 1 ayat yang kelima. Apa yang dikatakan di situ? Yosua 1 ayat 5. Tuhan menyatakan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Perhatikan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Hai orang percaya, dengarkan itu ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Yosua, Bapak Ibu, diberikan sebuah tanggung jawab yang besar oleh Tuhan, yang sangat berat. Seperti duduk di kursi yang panas. Pada situasi yang sangat sulit seperti ini, Bapak Ibu, dia harus melanjutkan sebuah pekerjaan besar, ya, untuk menuntun bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk untuk memasuki tanah perjanjian. Dia harus melanjutkan. Dia berikan tongkat estafet daripada Musa kepada Yosua. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, Bapak Ibu? Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Aku akan menyertai Musa, seperti aku menyertai Musa. Demikian juga aku akan menyertai engkau, ya, Yosua seperti ya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga kadang-kadang kalau kita membaca ayat ini, kita ganti kata apa namanya, engkau dengan nama kita. Mari kita baca dengan nama kita yang keras. Ya, kata engkau ganti dengan namamu. Paham? Mengerti? Ya. Kata engkau ganti dengan namamu, kemudian oke, ada beberapa kata engkau, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Mari kita baca yang keras. Nanti yang keras saya kasih ya dia. Boleh makan ya. Di belakang ya. Mari kita baca bersama-sama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Suhadi seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Suhadi, demikian aku akan menyertai Suhadi. Aku tidak akan membiarkan Suhadi dan tidak akan meninggalkan Suhadi. Yang gak kedengaran gak percaya. Ya, Bapak Ibu, ayat ini sungguh luar biasa. Dengarkan ya. Aku menyertai Musa, maka aku juga akan menyertai kamu. Ya. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak meninggalkan engkau. Kalau ada ini Tuhan yang ngomong kepada Yosua. Kalau Tuhan berbicara kepada engkau apa? Seperti ini apa yang masih kurang?
Kalau Tuhan saja yang berbicara seperti ini, perkataan Tuhan berbicara engkau tidak yakin, tidak engkau amini, saya tidak tahu lagi. Hantu kali yang harus ngomong sama kalian. Maka saya kata sebenarnya sudah selesai, sudah finish. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuhan seperti itu. Apa yang Tuhan yang tidak bisa kerjakan, bisa dikerjakan sama Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi, kita hanya fokus kita kepada sesuatu yang terjadi kepada kita. Jangan seperti anak-anak muda dulu pernah datang kepada saya. Kayaknya sudah tidak ada orang yang menolong saya. Mau kiamat orang itu sama. Masa di orang di Puri sini gak ada orang satu pun yang nolong dia? Kayak orang Puri ini orang jelek-jelek semua. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Keluargamu tidak bisa memperhatikan engkau. Bisa jadi. Siapa saja bisa saja meninggalkan engkau. Tapi Tuhanmu, Allahmu yang kau sembah, dikatakan Dia tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya berdoa apapun sekarang yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu. Saya tanya sama si saudara kita yang menikah, Ferry gitu, kata di malam. Saya WA sama beliau. Saya tanya, gimana ketika menikah, enak ya menikah, sekarang gitu kan. Gak dijawab. Gak gitu kan. Ya kan. Gak dijawab. Tapi puji Tuhan dia datang, mereka berdua ya. Jadi jawab gitu kan. Ya, saya sudah mengingatkan kepada keluarga ini. Apapun dalam keluarga itu selalu ada masalah. Ya. Selalu masalah. Selalu masalah. Sampai kita mati, kita akan menghadapi yang namanya masalah. Ada banyak saja masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Tuhan membuat kita ini, Bapak Ibu, sudahlah, percaya. Tuhan tidak pernah merancang kepada kita sesuatu yang buruk, yang jelek kepada setiap kita. Hanya seringkali yang kita buat, kita selalu beranggapan bahwa Tuhan itu sepertinya jauh daripada kita, tidak sayang kepada kita. Kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada kita satu dengan yang lain. Kita meragukan kemampuan seseorang satu dengan yang lain. Ya, anak-anak muda yang kau dikecilkan dengan kata-kata orang lain, jangan cemen, jangan nangis. Jadikan itu sesuatu kekuatan bagimu untuk engkau bisa. Ya, siapa saja kau bertemu dengan orang siapapun, itu jadikan sebuah alat untuk membentuk engkau. Ya. Jangan kemudian cengeng, menangis, meratapi, tidak mau. Tuhan menjadikan kau hebat. Tapi yang menjadikan kau tidak hebat karena engkau selalu berfokus kepada masalahmu. Ya. Anak muda yang belum punya gebetan katanya Magda. Ya kan. Jangan takut. Ya, kalau kamu mainmu di rumah saja begitu kan. Bergaullah. Ya, nanti hari Sabtu anak muda ada acara persekutuan pemuda di Cikarang, datang ikut seperti itu ya, bergabung. Ya. Dunia ini tidak sempit, tidak selebar Daluk Kirot. Ya. Jangan seperti bibit saya, karena dia orang kampung datang ke Jakarta, lihat itu begitu. Anak muda nanti jangan ketemu cowok-cowok yang cantik ganteng begitu. Mari ya, jangan fokus kepada masalah. Kalau engkau fokus kepada itu, maka engkau tidak tahu bagaimana Tuhan terlalu hebat untuk mengasihi, menolong kita. Ya.
Buang segala penghalang-penghalang yang menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, bisa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi jangan pernah engkau melupakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Walaupun saya berjalan di tengah-tengah kebimbangan, akhirnya pulang pergi sampai. Apa yang hebat? Tuhan. Orang bisa celaka, kita tidak diizinkan celaka. Siapa yang membuat keadaan kita? Tidak. Itu karena Tuhan. Mari Bapak Ibu, pokoknya jangan galau melulu lah. Walaupun sudah berkali-kali nanam padi, tidak panen-panen, banjir datang. Ya, nggak usah galau. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.